Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Sumek TV dimanapun Anda berada. Saya Yolanda Sari hadir menemani Anda dalam breaking news malam ini 25 Februari 2021 dengan sejumlah informasi dan peristiwa di Provinsi Riau. Berita kali ini dari Kabupaten Pelalawan. Telah terjadi kecelakaan kerja di area pabrik RAPP Rabu 17 Februari minggu lalu. Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, kejadian kecelakaan kerja itu menewaskan satu pekerja akibat ditimpa pipa yang beratnya lebih dari 1 ton. RS berumur 26 tahun yang pada saat itu bekerja di sekitar kawasan Ledon 2 pabrik anak perusahaan April Group itu tidak mengenakan full body harness dan helm sebagai safety dalam bekerja. Padahal RS sendiri bertugas untuk mengaitkan tali kran ke pipa tempatnya berdiri. Informasi ini sampai ke redaksi kami beserta video RS yang sudah terkapar akibat ditimpa pipa yang sangat berat itu. Dalam hal ini, PT AJA Aurel Jaya Abadi sebagai kontraktor pekerja di area RAPP akan memberikan pengaruh terhadap sertifikat ISO 45001 tahun 2018 tentang pedoman untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 yang dikantongi RAPP. Karena perusahaan pemegang sertifikat ISO 45001 tahun 2018 seperti RAPP dituntut untuk memahami kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah, stakeholder, pemasok dan masyarakat atau komunitas sekitar, dan dituntut untuk mempertimbangkan isu-isu ketiga internal dan eksternal. Linda Saraswati sebagai konsultan dan instruktur menjelaskan dalam webinarnya terkait ISO 45001 tahun 2018. Beberapa perusahaan ya kadang-kadang diwajibkan untuk menerapkan SMK 3 versi ISO 45001 ini untuk tujuan mendapatkan klien atau mendapatkan customer mereka gitu ya. Sebagai contoh misalnya salah satunya kalau kita ingin menjadi supplier atau rekanannya beberapa perusahaan oil and gas, teman-teman, kita wajib ada isian CSMS ya. Nah, di sana nilai kita tuh bisa bertambah apabila kita punya sertifikasi ISO 45001 ya. Itu salah satu yang mendukung ya. Ketika suatu perusahaan itu bersertifikasi SMK 3, Mas, dan kemudian dia mempunyai customer di luar negeri. Kadang-kadang yang mensyaratkan perusahaan tersebut harus punya sertifikasi SMK 3 itu kadang-kadang sertifikasi kita SMK 3 belum diakui gitu ya di luar negeri. Nah, sehingga salah satunya mereka beberapa perusahaan di Indonesia mengadopsi 2 sertifikasi SMK 3. Ada yang based on PP 50 karena itu memang mandatori ya, dan yang satunya lagi adalah ISO 45000 mungkin untuk kepentingan bisnis ya, teman-teman. Di sisi lain, hal ini menuai respon dari anggota DPRD Provinsi Riau yaitu Parisman Ikhwan. Kalau dari hasil laporan masyarakat atau video yang saya terima tentang eksiden yang terjadi di ruang lingkup RAPP baru-baru yang terjadi hingga mengakibatkan korban jiwa, kita harus melihat keseluruhannya dulu. RPP sudah menjalani ASE ya, safety improvement atau K3-nya sudah berjalan dengan benar atau betul ya, dan benar-benar nggak K3-nya ini. Terus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ya, itu sudah dijalankan betul nggak oleh RPP ataupun perusahaan subkonnya ya, karena saya dengar dari laporan masyarakat ya, dari video yang saya lihat itu yang kecelakaan ada subkon PT atau kontrak dari RAPP ke PT aja, kan itu kalau yang saya dengar nih laporan dari masyarakat ya. Dan kita harus melihat secara keseluruhan dulu ya. RPP mungkin udah menjalani K3-nya, cuman yang PT aja nih udah melakukan K3 nggak terhadap karyawannya itu dan punya ISO nggak, dan ada nggak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu yang dilakukan, yang dilaksanakan oleh mereka secara keseluruhan sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada gitu ya. Cuman saya nggak bisa untuk mengklaim atau untuk memponis PT aja yang bersalah, PT RAPP yang tidak menjalani K3 ya. Dalam hal ini mungkin kami dari DPRD Provinsi Riau khususnya Komisi 4 ya, kami akan coba nanti panggil pihak-pihak terkait, baik itu Dinas Tenaga Kerja
Dan kebetulan ini adalah di Komisi 5 ya, karena saya di Komisi 4. Coba kita nanti akan adakan rapat antar komisi 5 dan Komisi 4, karena Komisi 4 adalah masalah lingkungan hidupnya, yang ada ini sebetulnya di Komisi 5. Ya kan? Iya. Dinas tenaga kerja dari Komisi 5 gitu. Nanti kita akan sampaikan sama kawan-kawan dari Komisi 5 ada nih kejadian seperti ini agar ditindaklanjuti laporan masalah ini yang maksudnya tidak nanti terulang kembali ya kejadian-kejadian sehingga mengakibatkan korban jiwa. Pak, cepat Pak, mobil Pak. Ya udah bang, main roda udah kemari dah. Dikonfirmasi dengan pihak RAPP menjawab terkait kecelakaan kerja yang terjadi, terkait kejadian yang menimpa karyawan kontraktor dari PT Aurel Jaya Abadi atau AJA, perusahaan turut prihatin dan menyampaikan duka mendalam. Dalam setiap kegiatan operasionalnya, perusahaan memiliki komitmen tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Untuk itu, perusahaan juga menekankan kepada setiap mitra agar menjalankan sistem manajemen K3 dengan sebaik-baiknya. Perusahaan telah memastikan korban mendapatkan penanganan dan pelayanan terbaik, sejak dari tempat kejadian hingga penanganan di klinik perusahaan yang juga berkoordinasi dengan PT AJA, tempat korban bekerja untuk berkomunikasi dengan keluarga korban sekaligus melakukan penyelenggaraan jenazah hingga ke tempat peristirahatan terakhir. Perusahaan melalui departemen terkait juga melakukan investigasi secara menyeluruh dan berkoordinasi dengan lembaga berwenang atas kejadian tersebut dan memastikan keluarga korban akan mendapatkan hak-haknya sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sekian breaking news malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.